Pada malam hari ini kita bertemu dengan teman saya yang dulu sama-sama di asrama Akademi Agraria jurusan Pendaftaran Tanah ya, Pak Koci ya. Ya. Ini namanya Parsumpunan Lubis ya di Kendari. Ini dulunya satu asrama ini di lantai 2 ya. Jadi makan bareng, jalan bareng, main bareng. Alhamdulillah posisinya beliau sekarang udah menjadi hakim. Mas Koci, saya namanya Mas Koci aja kan sudah. Saya ini punya perusahaan mengenai perusahaannya adalah PT Mitra Pertiwi Sejarah di bidang informasi pertanahan. Dan lebih khusus lagi saya mendirikan suatu aplikasi namanya Klinik Pertanahan yang maksud dan tujuannya adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang permasalahan-permasalahan tanah. Misalnya bagaimana sih caranya jual beli, bagaimana sih tanah itu diwariskan, bagaimana yang sederhana aja. Bagaimana sih kalau batas sepadan pantai, seberapa jauh sepadan sungai. Hanya kita menjelaskan begitu. Ternyata dalam waktu 2 bulan ini sangat luar biasa sekali masyarakat itu membludak, pengen tahu, pengen tanya gitu. Jadi ini bagaimana pendapatan Pak Koci ini dengan adanya saya memberikan pencerahan dalam bentuk aplikasi Klinik Pertanahan kepada masyarakat. Ya, saya melihatnya itu gini, antusias masyarakat itu untuk bertanya tentang permasalahan pertanahan itu sebenarnya di kantor-kantor pertanahan sudah ada sebenarnya dengan membuat misalnya kayak seperti grup WA atau apa itu. Tetapi itu masyarakat merasa belum merasakan hasilnya gitu, belum ada kepuasan. Nah, kemudian mungkin juga karena mereka juga bertanya itu karena mungkin ada yang mereka urus juga di kantor pertanahan itu, sehingga ada rasa segan mungkin, rasa segan bertanya. Nah, dengan adanya Klinik Pertanahan ini mereka menjadi terbuka, menjadi bersemangat, tidak ada beban buat mereka, tidak ada garis pemisah itu antara mereka untuk bertanya, dan mereka bebas untuk bertanya itu. Dan yang saya lihat adalah kebetulan karena saya juga mantan di pertanahan ya, saya lihat itu kurangnya sosialisasi dari instansi pertanahan dalam memberikan sosialisasi pencerahan kepada masyarakat. Ya. Ada satu hal yang pernah saya rasakan juga, saya alami juga karena saya juga pernah jadi PPAT ya. Misalnya terhadap terhadap harta bersama itu misalnya. Di komparisi akte itu, tanah milik bersama Gonogini ya. Tapi di komparisi akte itu tidak disebutkan gitu, tidak disebutkan asal uang membeli tanah itu. Saya berpendapat perlu dibuat dalam akte komparasi akte itu perlu dibuat dari mana asal uang pembelian itu. Nah, ini berkaitan nanti juga ada hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang yang kita khawatirkan. Jadi perlu juga sosialisasi kepada para notaris PPAT ya untuk membuat itu. Begitu kira-kira Pak. Ada hal yang cukup mencengangkan Pak Parsumpunan Pak Lubis ya. Jadi yang saya lihat, yang saya alami, pertanyaan-pertanyaan kita membuka suatu fast media atau suatu kasus di dalam aplikasi ini, saya buka masalah waris. Ini di luar dugaan. Padahal masalah waris kan sangat sederhana ya, sepanjang ahli waris yang ada kan bisa terselesaikan. Tapi sangat membludak sekali orang yang mau bertanya, sampai hari ini pun ada 500.000 yang bertanyakan masalah khusus masalah waris tuh. 500.000 dalam jangka waktu 2 bulan. 500 pertanyaan kurang lebih. Jadi bisa kita lihat lah, kalau yang namanya medsos kan bisa terbuka semua, bisa orang lihat kan, nggak bisa ada ditutupi gitu. Karena saya merasa terbuka, ayo mau tanya apa, kita layani gitu, kira-kira gitu. Itu baru satu ya, baru waris ya. Masalah waris saja gitu. Belum lagi sepadan pantai, sepadan sungai gitu kan. Terus bagaimana dengan pagar laut dan sebagainya cukup ramai. Nanti kita bahas
gini. Mungkin lebih ramai lagi kira-kira. Iya, iya, iya. Jadi mohon juga bantuan, barangkali ada kesempatan waktu Pak Lubis bisa berikan masukan-masukan kepada kami. Kami sangat terbuka untuk berikan masukan dalam rangka pencerahan kepada masyarakat, dalam rangka kami sudah mendapat ilmu walaupun sedikit, tetap kita bersemangat untuk berikan kepada yang membutuhkan, perlu penjelasan atau perlu penerang kepada masyarakat. Kalau yang bertanya itu, yang tadi sudah ratusan ribu itu, Iya. itu bisa nggak kita, misalnya kita pantau ya dari daerah-daerah mana gitu ya? Daerah-daerah. Bisa. Daerah-daerah. Dari wilayah mana, terus klasifikasi pertanyaannya apa aja, sudah kita klasifikasi. Ya. Jadi kita bisa simpel, oh ini itu masalah yang belum paham itu. Ternyata yang saya lihat, oh ini masalah waris nih, perlu ada penjelasan atau pencerahan yang lebih banyak kepada masyarakat umum. Oh iya, iya. Karena saya buka dalam jangka waktu 20 hari, itu suatu hal yang sangat kaget gitu. Padahal saya pikir, wah biasa-biasa aja, bukan masalah yang jelimet gitu kan. Iya. Itu kan waris, kalau warisnya ada gitu kan, di antara mereka beres, udah selesai masalah, nggak ada masalah gitu saya kira. Iya. Tapi rasanya ini perlu ada lebih penjelasan. Jadi kami sih berusaha untuk membantu institusi yang ada agar masyarakat tercerahkan dengan masalah pertanahan itu. Tidak ada maksud lain ya, tapi hanya untuk membantu institusi yang di bidang pertanahan untuk bisa membantu mencerahkan pengertian masalah pertanahan kepada masyarakat. Ya perlu Barangkali kita, ada saran mendapat ya, dari Pak mungkin Hakim ini. perlu kita dukung lah ya, Iya. kita dukung ya untuk pengetahuan masyarakat ya, sehingga sosialisasi tentang masalah-masalah pertanahan bisa diselesaikan, gitu. Bisa masyarakat bisa mengerti, menambah ilmu masyarakat juga ya, menambah ilmu masyarakat. Itu barangkali. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Tuh aja.